firman Tuhan, saya serahkan kepada Bang Aldo untuk berdoa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Untuk itu Tuhan, izinkanlah kami untuk menimba hikmat yang ada di dalam firman-Mu, dan tuntunlah kami dan bimbinglah kami sehingga kami dapat mengerti melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan. Berkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya sebelumnya bisa minta saudara saya Jonathan untuk memimpin saya di piano. Terima kasih. Oke, tegang juga ya. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Selamat. Semuanya apa kabar? Sekali lagi, apa kabar? Baik. Puji Tuhan, semua baik dan sehat-sehat saja. Oke, kita akan mengawali firman Tuhan kita langsung saja. Dimana sebelumnya saya akan mengawali seperti ini teman-teman. Jadi ketika saya melihat dalam ibadah, baik ibadah apapun itu, saya melihat turun naiknya suatu peningkatannya itu apa sih sebetulnya pemahaman sebetulnya ibadah itu yang sesungguhnya. Bahkan kita pernah mendengar juga sebetulnya di dalam ibadah itu ada kekuatan sebetulnya. Tapi yang saya lihat, yang akhir-akhir ini terjadi, saya melihat, bahkan itu juga renungan saya secara pribadi, bagaimana saya melihat sebetulnya apa yang saya lakukan. Saya ambil realitanya aja. Saya battle main musik. Saya bagi pagi ini saya doa pagi jam 5 harus bangun 5.30 kita berdoa. Hari Minggu kita datang ke battle kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan kita berdoa juga. Banyak suatu hal yang kita lakukan. Di situ saya menyadari kenapa tidak munculnya suatu perubahan. Mari teman-teman, saya mau mengawali Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat pertama sampai yang kelima. Bisa sama-sama kita membacakannya. Untuk menghormati firman Tuhan, kita berdiri. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kelima. Sama-sama membacakannya. 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memberikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menundukkan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengikuti perbuatannya. Jauhilah mereka itu. Terima kasih kembali. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, renungan buat saya, maka saya membagikan pagi saya share bersama-sama. Dimana saya melihat ayat pertama sampai dikatakan mulai yang kedua sampai yang keempat itu berbicara suatu hal yang negatif tentang orang-orang. Tidak mungkin itu juga ketika saya merenungkan pribadi seperti ini, saya juga merasakan itu. Namun terkejutnya ketika saya baca yang ayat kelima berbunyi demikian, saya baca sekali lagi, perhatikan teman-teman. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mereka pada saat itu diceritakan melakukan ibadah. Mereka tahu nggak kira-kira orang beribadah tahu nggak tentang kayak doa, hal-hal yang dilakukan, mereka harus memuji menyembah Tuhan. Kira-kira orang ini mengerti nggak? Mengerti, karena ayat 5 dikatakan mereka hanya menjalankan ibadah secara lahiriah, tetapi katakan memungkiri kekuatannya.
Mereka memungkiri kekuatan ibadah. Makanya saya katakan dalam ibadah ada kekuatan yang bisa mengubahkan hidup kita. Tapi pertanyaannya seperti ini. Kenapa selama ini berapa tahun kita mengikuti Tuhan? Berapa lama kita bersama dengan Tuhan? Berapa lama kita mengenal Tuhan? Bahkan bertahun-tahun kita mengenal Tuhan. Bahkan kita dikatakan sejak kecil kita sudah mengenal Tuhan. Siapa sih Yesus? Kita tahu itu, tahu semua. Tapi kita tidak dapat melihat perubahan itu terjadi. Itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua. Makanya ini adalah Rasul Paulus kirim surat ini kepada Timotius, juga sebetulnya bukan untuk orang-orang, tapi untuk Timotius juga menyadari. Saya yakin ketika Timotius diberikan suatu mandat, dia akan mengerti, wah ini juga sebetulnya saya. Bahkan ketika saya membaca sendiri, saya mengalami, saya jujur, itu memang ada berapa di dalam diri saya. Monster itu yang dalam diri kita masing-masing itu masih ada. Itulah saya maksudkan, katakan saya mau angkat sesuatu yang sudah tema yang saya bilang encounter, bertemu atau berjumpa. Kalau di dalam ibadah kita tidak mengalami perjumpaan, sia-sialah ibadah yang kita lakukan selama ini. Kita berdoa setiap hari, setiap pagi kita ke Betel untuk hari Minggu datang menyembah bersama-sama, bersorak-sorai, kita mengangkat Tuhan, kita memuji Tuhan dengan semua yang kita miliki, kita mainkan, kita kasih. Ya. Apa yang kita tunjukkan sebetulnya? Tapi ketika di luar kita tidak akan mengalami perubahan. Bukan yang dikatakan, saya di rumah ini malah kita menjadi batu sandungan. Ini sebuah pernyataan, bukan cuma ketika kepada Timotius untuk menyampaikan ke orang-orang, tapi sekarang juga peringatan buat kita semua untuk memperhatikan apa yang kita jalankan sebetulnya. Jangan-jangan kita hanya ketemu liturgika, kita hanya ketemu ritual, kita hanya menjalankan rutinitas agamawi sebagai orang Kristen, tidak mengalami perubahan. Penekanan di sini Paulus mau sampaikan surat ini kepada Timotius supaya ini adalah mengalami perubahan. Bukan hanya tahu, sekedar tahu. Kita tahu cara-cara beribadah dan sebagainya, tapi kita lupa ketika selesai itu monster itu masih ada di kita. Yang saya tangkap ini, ketika kita menjalankan ibadah, maka ibadah tersebut seharusnya membuat kita berjumpa atau mengalami hadirat Tuhan. Semakin lama beribadah ikut Tuhan, semakin lama juga kita akan mengalami perjumpaan dengan hadirat Tuhan. Dan orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau mengalami Tuhan di dalam hadiratnya pasti akan mengalami perubahan hidup. Saya percaya, katakan amin teman-teman. Di sini saya mau bawa ada beberapa tokoh yang mengalami encounter terjadi perubahan. Mari kita buka dalam kitab Daniel pasal 10 ayat 1 yang 9 sampai 9. Saya minta Daniel juga membacanya. Daniel 10 ayat 1 sampai 9. Daniel 10 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belteshazzar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh.
Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti sulu yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilauan tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang besar. Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu kudengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup dengan memukaku ke tanah. Amin. Oke. Kita fokus ke ayat 8. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak lagi kekuatan padaku. Daniel mengalami realita kemuliaan Tuhan. Dari berbagai terjemahan saya terjemahin begini, yang ke-8 ya. Jadi begini. Katakan di sini adalah demikianlah aku tinggal sendiri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Dari hilanglah kekuatanku, saya mendapatkan beberapa terjemahan yang dikatakan mungkin yang jago bahasa Inggris bisa dikoreksi lagi. My comeliness, my glory, my splendor. Yang artinya keelokan atau keindahan, kemuliaanku, kemegahanku. Yang Daniel itu adalah orang yang terhormat, kita tahu punya kedudukan yang tinggi. Meskipun pergantian raja demi raja, tapi Daniel tak posisi yang sama. Tapi di sini dikatakan kemegahannya, keindahannya atau keelokannya, bahkan kemuliaan yang dimilikinya ketika dia mengalami encounter dengan Tuhan. Bahkan di ayat 10 dikatakan begini teman-teman, kalau kita baca. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sampai bertumbuh pada lutut dan tanganku. Coba sekali lagi perhatikan yang ke-9. Lalu mendengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Saya bisa membayangkan bagaimana Daniel mengalami encounter, dia jatuh sampai ke mukanya ke tanah. Itu dia mengalami encounter, perjumpaan. Dia melihat suatu penglihatan yang besar. Ada perubahan. Mungkin yang awalnya Daniel kelihatan terhormat dan sebagainya, tapi semua yang memiliki kemegahan, keindahan, semua nggak ada apa-apanya ketika mengalami encounter pribadi. Semuanya diluncuti oleh Tuhan. Nggak ada apa-apanya. Jadi nggak ada kesombongan, keangkuhan. Apapun yang dimiliki oleh setiap orang itu nggak bisa disombongkan. Karena ketika bertemu encounter kalian, maka dikatakan kita semua nggak ada apa-apanya. Kehebatan kita, kepintaran kita, kekuatan kita, talenta yang kita miliki, apapun itu, jabatan yang kita miliki, nggak ada apa-apanya ketika di hadapan Tuhan. Ini yang saya katakan dalam sebuah ibadah. Kalau kita tidak mengalami perjumpaan secara pribadi, sia-sialah ibadah kita selama ini. Bukan sia-sialah selama yang kita lakukan, karena itu hanya rutinitas agama milik itu laksanakan. Yang Tuhan mau adalah ketika kita melakukan semuanya itu bukan karena rutinitas, tapi karena kerinduan hati kita mau berubah kehidupan Tuhan. Mengalami encounter seperti Daniel, yang orang yang terhormat, yang luar biasa ini, ketika mengalami itu gak ada apa-apanya. Keindahan, kemegahannya nol dibanding Tuhan, gak ada apa-apanya. Tapi seringkali apa yang paling kita perlu, yang menghalangi kita untuk mengalami perjumpaan itu, saya mau katakan itu ego.
Seringkali ego berbicara, saya yang benar, saya selalu benar. Itu ego berbicara. Makanya saya katakan di sini harus menyalipkan kedagingan supaya kita bisa sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau enggak, ego yang berbicara itu selalu benar. Dan kalau kita mau mengalami encounter seperti Daniel, tidak ada yang mustahil, kita akan mengalami juga. Bukan saya mau angkat satu contoh lagi terakhir. Sebelumnya yang kedua dulu Yesaya. Dan di Yesaya saya akan langsung memperjelas. Yesaya adalah seorang nabi yang luar biasa dipakai Tuhan menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Betul, Yesaya luar biasa. Tapi suatu ketika seiringnya berjalan waktu, di pasal yang 6 ayat 1-5, saya mau fokus di ayat 5 adalah ketika Yesaya juga sama mengalami encounter dan dia berkata di ayat 5 seperti ini. Seperti ini, Yesaya berkata, ayat 5. Lalu kataku, Yesaya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya yang awalnya mungkin luar biasa, ketika dia mengenal, dia mengakui ternyata dan dirinya juga hanya kekurangan yang gak ada apa-apa yang dibanding hadapan Tuhan. Mungkin saya bisa sombong aja sih, oh saya bisa berbuat, saya bisa sesuatu untuk kemudian saya bisa melakukan apa-apa. Saya sendiri yang mengaku ini seorang nabi berbicara, katanya najis bibir, mengalami encounter perubahan terjadi. Kerendahan hati terjadi ketika ada encounter perjumpaan. Maka muncullah kerendahan hati untuk mengakui dalam dirinya. Maka saya bilang, kalau lepaskan ego kita dapat mengalami semua. Langsung saja yang terakhir adalah saya mau tentang Ayub. Kita tahu Ayub, anaknya mati semua, betul. Semua diizinkan terjadi, betul. Bahkan dia harus sakit sampai kalau pernah membacanya, dia harus garu-garu dengan kaca. Bahkan sampai istrinya bilang, tutuplah Tuhan, matilah. Baik. Tapi seiring waktu Tuhan memberikan hikmat Ayub, karena Ayub juga bisa pernah berdebat dengan tiga temannya atau berbicara, dia menggunakan pengetahuan tentang Allah. Tapi yang saya salut ketika ayat 42 saya temukan di sini ayat 5 dan 6. Saya pakai bahasa ini aja, bahasa Indonesia masa kini, kayaknya lebih jelas di kita dengan bebek. Dulu pengetahuanku tentang engkau hanya kudengar dari orang saja, tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku malu mengingat segala perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan anggur. Ayub yang awal juga kayak semua pengetahuan dia juga, tapi ketika dia mengalami juga, dia mengakui, dulu aku dengar dari orang, tapi sekarang saya sendiri mengalami. Maka selanjutnya selesai berkumpul, Ayub dipulihkan. Kerendahan hati itu muncul dalam dirinya. Apa yang saya mau katakan di sini, teman-teman? Makanya saya katakan kalau ketika ada orang berkata saya benar tidak mengalami perubahan, tidak mengalami suatu hidupannya yang dulunya misalnya suka marah, sekarang jadi marah dulu. Yang dulunya emosional bisa dikontrol ketika mengalami Tuhan. Dulunya mungkin suka marah, memfitnah dan sebagainya. Maka di 2 Timotius dikatakan seperti itu orang-orang sama ketika berfitnah. Dan ketika itu juga, makanya saya katakan ini, sebetulnya yang kita perlu apa? Jangan-jangan kita mulai liturgi ritual dan tidak sedang mawi. Itu perlu kita sadari, teman-teman.
Itu juga renungan saya sebetulnya, kehidupan saya selama di tempat ini. Apa yang saya dapatkan selama 4 tahun? Apa adakah perubahan dari hidup kita? Di tempat ini mungkin kita hanya kuliah, diberi tugas, tapi sebetulnya kita harus menciptakan perubahan diri kita. Kita harus mengalami encounter itu, kita harus berjumpa. Bahkan di dalam ibadah, kenapa kita harus dari hati kita untuk cari Tuhan sungguh-sungguh? Bukan karena aturan kampus saya harus berdoa kalau nggak di poin. Karena gini saya di poin enggak. Bukan karena semua itu, tapi karena memang dari dua hati kita mencari Tuhan. Karena enggak semua sia-sia tempat. Semua seperti itu. Oke, kesimpulannya, mari kita kejar hadirat Tuhan. Jangan cuma menjalankan ibadah secara lahiriah, tapi kita memiliki kekuatan yang di dalamnya. Kekuatan dalam ibadah yaitu perjumpaan pribadi dengan hadirat Tuhan. Dan di dalam perjumpaan itulah yang menghasilkan perubahan hidup. Teman-teman, marilah kita sama-sama memahami arti semua yang telah kita laksanakan telah Tuhan. Apa sebetulnya mau? Karena yang sampai kita sia-siakan waktu yang ada. Tegas sekali posisi Paulus sedang dalam penjara, dia menulis surat bagi Timotius. Itu berarti saya membaratkan itu sangat penting sekali pesannya dan lain-lain. Berarti ada hal yang harus kita berubah melalui Timotius. Mari kita bersama teman-teman mengerti dari firman ini yang disampaikan. Kita sama-sama belajar merenungkan dari setiap kehidupan kita, apa yang kita dapatkan selama kita berkuliah di tempat. Sekian Tuhan, kiranya